Pernahkah saudara bertanya, masa krisis COVID-19 yang melanda dunia ini, siapakah penyebabnya? Bila saudara katakan bahwa segala sesuatu itu datang dari Tuhan, apakah bencana krisis sedunia ini juga datang dari Tuhan? Saudara yakin bahwa semua bencana di dunia ini Tuhan yang buat? Oh, kalau saudara mengatakan ya, tentu Tuhan kita Tuhan yang kejam sekali. Ya, jahat sekali. Dia marah dan dia itu pembalas dan membalaskan semua kejahatan manusia dengan bencana ini. Menurut saudara, apakah Tuhan mentakdirkan semua di dunia ini, baik dan jahat, negatif dan positif, itu Tuhan yang sudah mentakdirkannya? Kalau saudara mengatakan ya, maka Allah itu Allah sumber kejahatan dan kebaikan sekaligus. Berarti dia adalah sumber dosa dan sumber kejahatan juga di dunia ini. Itu namanya teologi takdir. Itu namanya teologi nasib. Kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita menolak konsep takdir. Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita teologi takdir. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Allah itu sumber kebaikan dan juga sumber kejahatan. Lalu saudara bertanya, oh kalau begitu kejahatan, bencana, kesusahan di dunia ini datang dari mana? Jawabannya sangat jelas, datang dari iblis. Itu sumbernya. Jadi untuk sementara saudaraku di dunia ini ada hal-hal yang buruk, ya, bencana seperti yang kita alami, ya, dari COVID-19 ini, ya, ketika manusia mengikuti godaan dan cobaan iblis, maka bumi dan seluruh isinya menjadi terkutuk. Tidak lepas orang percaya bisa kebahagiaan juga. Karena kita hidup di bumi yang telah terkutuk ini. Namun Allah kita adalah Allah yang tetap baik. Padanya hanya ada sumber kebaikan, natur yang baik, sifat yang baik. Dan mari saya ajak kita membaca satu ayat firman Tuhan dalam surat Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus, Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada 3 ungkapan yang kita akan pelajari bersama ini. Yang pertama adalah dibilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Turut bekerja di situ artinya menambahkan energi. Itu bahasa aslinya. Allah turut bekerja artinya Allah turut menambahkan energinya, kuasanya, kebaikannya, cinta kasihnya, kesetiaannya, dan kebaikannya dalam setiap hal di muka bumi ini. Bukan Allah pembuat kejahatan, tetapi ketika ada kejahatan, ketika ada keburukan, ketika ada bencana, ada kecelakaan, Allah bisa memakai energinya, kuasanya, kasihnya untuk mengubah. Artinya apa? Allah tidak tinggal diam. Allah tidak bisu, Allah tidak buta. Allah tidak tuli. Dia melihat dan dia tahu seluruh pergumulan kita. Bekerja, kita bisa bilang, Tuhan, beri energimu. Oh Bapa di surga, tambahkan kuasamu, kasihmu dalam segala sesuatu yang saya alami. Itu iman orang percaya. Amin. Yang kedua, untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin sekarang kita belum mengerti. Tapi nanti pada akhirnya kita akan mengerti. Kita akan tahu jelas. Harus yakin. Ya Tuhan, aku tahu Engkau bekerja untuk memurnikan aku, untuk memberkati aku, untuk menolong aku lebih dekat, lebih mengenal Tuhan, dan untuk mengalami kebaikan Tuhan. Sebab itu ketika saudara sudah berdoa, jangan curiga.
Jangan marah. Jangan putus asa. Ada hal-hal tertentu yang buruk mungkin terjadi pada hidupmu, yang membuatmu susah, kecewa. Nantikan karyanya. Amin. Pasti baik semua. Baik di tangan Tuhan. Ingat yang ketiga, ungkapan tadi dikatakan, mengasihi Dia. Semua kebaikan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Perhatikan kalimat itu, mengasihi Dia, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Yang terpanggil di dalam anugerah Tuhan Yesus. Yang dengan rendah hati mau beriman dan percaya sungguh-sungguh. Dan mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Ini permisi tanya. Sudahkah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Sudahkah saudara menjadi seorang yang ditebus olehnya dan saudara bertekad? Walaupun ada bencana, ada badai yang saudara tidak mengerti, apakah saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan. Itu menjadi pertanyaan. Saya ingat, ya, ada seorang wanita yang suatu hari saya doakan. Dia hamil, menangis, dan tidak didoakan. Dia panggil saya Lause, guru, Pak Guru. Tolong doakan saya. Ya, suami gak tahu kemana, menghilang. Aku takut, aku ragu, aku kecewa. Dia bahkan berpikir, kalau boleh menggugurkan anak, keluarganya bakal hancur. Dia sedih, dia kecewa. Tapi saya menguatkan dia dan kita berdoa bersama-sama. Supaya dia bertahan walaupun tidak mengerti. Dia tenang setelah didoakan. Setelah itu kami tidak pernah ketemu lagi. Ya, sampai suatu hari saya mengadakan KKR di sebuah kota kecil. Habis KKR ada seorang wanita datang. Dia katakan, Lause masih ingat saya. Saya udah lupa, sudah lama sekali. Jangan ya, Lause dulu doakan saya 15 tahun yang lalu. Masih ingat, saya bilang, saya lupa. Yang dulu, saya menangis, saya mau ditinggalkan suami. Puji Tuhan. Setelah Lause doakan, dia bilang, gak lama kemudian suami saya balik. Kami bersatu kembali. Anak aja digugurkan, dilahirkan sehat. Dia kasih lihat anaknya yang umur sudah remaja. Kini kami sukses, suami juga udah kembali kepada Tuhan, percaya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melayani Tuhan di sini, ya, dan bisnis maju, dan sudah punya 2 anak yang remaja, dan kami bersukacita dan berbahagia. Lalu benar, Tuhan itu baik, Dia mendengarkan doa. Oh, saudara, saya terhibur. Yakin, percaya 100%. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tetap baik walaupun kondisi belum baik. Tuhan tetap baik walaupun dunia masih ada bencana, ada kecelakaan. Tuhan kita selalu baik. Selalu baik. Yakinkah saudara? Sekarang mungkin saudara tidak mengerti banyak hal. Tapi suatu hari, pasti kita akan melihat bahwa semuanya baik di dalam tangan Tuhan. 2 hari lalu saya dikirimin daftar pendeta-pendeta Indonesia yang cukup banyak yang kena terinfeksi virus COVID-19 ini dan meninggal. Beberapa teman diam, tidak bertanya. Beberapa teman bertanya, kenapa demikian? Kenapa demikian? Pendeta kok bisa kena? Apakah kurang beriman? Apakah kurang ini, kurang itu? Apakah berbagai macam respon yang negatif. Di mana Tuhan? Kenapa tidak menolong hambanya? Hambanya kurang berkuasakah? Firman-Nya kurang bekerjakah? Dan berbagai macam respons negatif. Tanya kepada saya dan saya jawab. Saya bilang, please jangan respons negatif. Banyak hal di dunia kita belum mengerti. Kenapa Tuhan mengizinkan hambanya bisa terinfeksi virus ini?
Jangan tanya kenapa. Sebab Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang Kristen atau hamba Tuhan atau pendeta tidak bisa kena virus. Tuhan nggak pernah berjanji itu. Alkitab tidak menjanjikan bahwa kita tidak pernah bisa sakit. Alkitab tidak pernah janjikan bahwa hambanya tidak bisa meninggal karena sakit penyakit. Mungkin mereka melayani jemaat justru waktu melayani bisa terinfeksi. Hidup di dunia ini ada berbagai macam risiko. Kita pengen supaya mereka tidak terinfeksi, tapi kalaupun ada pendeta bisa terinfeksi, jangan heran. Sebab kita semua hidup di dunia yang masih penuh dengan bencana, kecelakaan, dan hal-hal buruk yang terkutuk oleh dosa. Tapi kita yakin, 100% yakin. Saya yakin 100% semua hambanya dijemput oleh Tuhan Yesus kembali ke rumah Bapa yang mulia, yang kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan itu baik. Suatu hari kita yakin dan tahu semua itu terjadi untuk kebaikan anak-anaknya yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Bukan bagian kita untuk respons dengan negatif. Jangan menghakimi, jangan mengejek, jangan menghina, jangan kemudian menolak Tuhan, menyindir Tuhan, atau menyindir hambanya, atau memakai respon-respon lain yang negatif. Jangan, tinggalkan semua itu, tetap positif. Dan katakan, walau kita tidak mengerti, kita yakin satu hal, Allah itu baik, dan Dia tidak pernah berbuat salah. Nanti kita akan melihat hasilnya.